Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Raya Ampera nomor 133 Cilandak, Ragunan, Jakarta Selatan. Pada hari ini, hari Selasa, 4 Juli 2023 telah dilaksanakan sidang Mario Dandi dan pemeriksaan saksi yaitu Amanda atau APA yang merupakan mantan kekasih Mario Dandi. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mario Dandi sudah ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 dan sampai tanggal 26 Juni 2023 masih dalam penahanan. Direktur Resrek Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebutkan Mario ditetapkan sebagai tersangka pencabulan AG pada akhir Juni lalu. Mario Dandi Satria terancam hukuman 15 tahun penjara. Sidang lanjutan Mario Dandi dan Shane Lucas digelar untuk mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Di persidangan kali ini menguak emosi dikarenakan menghadirkan saksi yaitu Amanda, mantan kekasih Mario Dandi. Amanda atau inisial APA sudah 2 kali tak hadir di persidangan dengan alasan Amanda tengah melakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam karena sakit batu ginjal. Namun kemarin Amanda sang mantan kekasih hadir di persidangan karena sudah mendapatkan peringatan dari jaksa penuntut umum yang meminta penetapan pemanggilan paksa dari majelis hakim. Terlihat memang Amanda hadir di persidangan bersama keluarganya dan terlihat pula Amanda hadir dengan keadaan tidak berdaya menggunakan kursi roda. Diketahui, memang Amanda adalah mantan pacar kekasih Mario Dandi yang memberikan informasi kepada Dandi adanya persetubuhan antara David Ozora dengan inisial AG. Berawal dari informasi tersebut, Dandi kemudian emosi hingga penganiayaan terhadap David Ozora terjadi. Aku cuma pengen tahu aja dia sebenarnya ngapain di belakang. Ini kan penjelasannya Mario ya. Enggak, Anda menjawab enggak, tapi enggak etis. Tujuan datang buat kayak gitu. Apa itu maksudnya buat kayak gitu? Kenapa dia nanya berkali-kali tentang Agus ke saya itu kan yang gitu. Anda mantannya, makanya Anda bilang itu enggak etis banget ya. Sebenarnya bisa saja kalau bilang itu sekali. Kalau bertanya berkali-kali, menurut enggak, Anda benar menganggap itu etis atau tidak? tidak etis kamu berkali-kali. Tidak etis, ya. Dan stop kayak gini ya. Makanya si Mario menjawab bahwa awalnya bukan itu kan memang mau antar pulang. Waktu itu memang pembicaranya pertemuan itu Mario mau bertanya-tanya atau cuma mau ketemu aja baru ada pembicaraan itu. Dia mau keluar sama saya bisa pakai teman saya nggak bisa, saya nggak mau dari teman saya di kafe tersebut. Saya ngajak dia ke tempat itu karena dia membutuhkan saya. Oh, Anda yang ngajak dia ke sana? Ya. Ya, karena dia ngajak pergi keluar dari kafe duluan, dan kedua saya ngajak dia ke tempat saya. Diketahui pula sempat adanya adu cekcok dan penyudutan oleh hakim kepada Amanda karena pernyataan yang diberikan oleh Mario Dandi selaku tersangka berbeda dengan apa yang dikatakan Amanda. Bukan hanya itu, Amanda sempat diminta untuk pengecekan kesehatan. Kuasa hukum Amanda mengeluarkan bukti surat dokter Rumah Sakit Siloam bahwa Amanda akan melakukan operasi batu ginjal. Informasi pada saudara, ini yang bukti kami tahu dari persidangan ini. Jadi saudara tidak tahu. Terus kemudian pada saat pertemuan saudara dengan Mario di rumah ini juga membahas tentang itu. Iya. Terus apakah dalam pembicaraan itu ada disebutkan tentang hilangnya ini? Ada. Siapa yang bertanya dan siapa yang menyampaikan informasi? Iya. Yang bertanya lagi hilang tanggal berapa, terus yang memberikan informasi tahu lagi hilang ini tanggal berapa itu siapa? Saya nggak menyebutkan tanggal berapa tepatnya, tapi saya tahu itu. Saudara tahu. Saudara tahu dari mana Ali hilang dan keberadaannya dari mana? Yang pertama itu dari temannya. Dari temannya siapa? Temannya Mario. Itu cuma kayak percakapan. Ini si Agi beneran gitu doang. Aku nggak ngerti hilang itu apa arti itu di tanggal 17.
Lalu tanggal 27 itu kakaknya telepon saya. Iya. Jadi sempat 2 kali saya tahu bahwa Adi itu. Di sisi lain, kuasa hukum Amanda sudah menyediakan bukti chat Amanda yang pada tanggal 30 Januari 2023 itu sebenarnya Mario cek ombak. Isi chatnya berupa chat kuasa hukum Amanda menyebutkan bahwa Amanda disudutkan untuk sebagai saksi yang harus mengetahui detail dari sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan terdakwa Marion Dandi Satrio dan Shane. Kesaksian secara ini tadi ya lugas ya tadi ya, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan baik dari jaksa, baik daripada pengacara maupun hakim sendiri. Namun memang kami sebenarnya mempunyai suatu berkas tadi yang sudah kami siapkan. Takutnya Amanda tadi tiba-tiba ada sesak napas, ternyata lanjut bahwa memang kami punya suatu berkas semuanya yang chat-chat yang dibicarakan, baik pertanyaan daripada jaksa sama dengan pengacara Mario sendiri pun itu sudah ada di kami siapkan bukti-buktinya semuanya. Jadi semua yang pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Memang tetap Amanda pada keterangannya bahwa di tanggal 30 itu adalah yang sebenar-benarnya Mario itu cek ombak sebenarnya. Dia sudah mendengar lah waktu itu mungkin tentang Agnes, yang Yowan juga kakaknya menanyakan, itu ada buktinya kita kok. Ada chat daripada Yowan kepada Amanda menanyakan adik gua mana. Bahkan kemudian David menjelaskan Mario menjelaskan kepada Amanda, ibunya pun dicat oleh Yowan kakaknya itu. Itu yang true story sebenarnya, ada chatnya semuanya. Itu benar bahwa karena Agnes tuh hilang. Pemikiran Amanda saat itu hilangnya tuh memang dengan Mario, karena dicari-cari sama kakaknya karena tahu Amanda adalah mantan pacarnya Mario. Inilah suatu hal yang bagi saya dalam hal ini ya, kita memang kalau memilih pacar harus hati-hati, terutama kepada anak-anak dan adik-adik kita. Kalau udah salah pilih ya begini, jadi kebawa keseret jadi saksi di pengadilan. Saya terus terang aja, kalau anak saya terjadi kayak begini saya nggak akan izinkan, benar-benar gitu loh. Istilah kenapa? Amanda ini sebenarnya korban gitu. Dirkrimsum Polda aja juga udah bilang kok bahwa menstruasinya itu ada pada David gitu loh, pada Mario melakukan perbuatan ini. Contoh saya jelaskan terpaksa sekali lagi kepada teman-teman. Ini kan cek ombak. Apakah ada pacarannya Mario dengan Agnes ini kan baru mau 2 bulan juga belum nyampe gitu. Si David juga pacaran, sebenarnya pacaran anak-anak, anak ingusan, tetapi sudah hubungan dewasa gitu loh. Jadi dalam hal ini kita jangankan itu ya, secara normal orang tentara mau ABRI mau segala macam, istrinya selingkuh aja bisa bunuh orang kok karena gara-gara ML. Apalagi anak-anak bau kencur yang belum ada pemikirannya dewasa, berpikir akal sehat. Tapi kenapa ya kok sidang ini menurut saya Amanda jadi disudutkan banget gitu ya. Untuk sebagai saksi yang harus dia mengetahui detail. Anak umur 19 tahun, itu yang saya pikir. Pengetahuannya juga yang dia tidak berbuat apa-apa. Dan pacaran sama Mario juga penuh dijaga ketat gitu loh. Itu kalau dalam analisa saya dalam hal ini. Kita mestinya menjurus perbuatan ini kan sudah fakta ada. Hubungan Agnes sudah mengakui di pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di kasasi juga tetap 3,5 tahun ya, 3,6 tahun itu karena apa? Karena Agnes sudah jujur bicara di pengadilan, tidak ada paksaan dia berhubungan dari tekanan dari David. Berhubungan badan dengan David. Kan awal muasalnya kan dia kan menyatakan bahwa berhubungan badan itu karena dipaksa sama David. Ternyata kan tidak, 3 kali dia mengakui hubungannya itu di persidangan. Yang saya nyatakan ini kan fakta. Jadi sebenarnya pada saat dia ditanya sama Mario, Agnes, kamu betul nggak sih berhubungan tanggal 17 itu? Dijawab oleh Agnes, iya. Itu yang buat panasnya si Mario. Udah pacar gua kok masih selingkuh sama mantan pacar. Kenapa kok jadi Amanda diobok-obok? Kan saya udah bilang pemberi informasi aja tidak kena pasal. Gitu loh istilahnya. Jadi kalau menurut saya nih, mungkin bukan karena sebagai penasihat hukum dari Amanda kurang objektif lah. Kalau itu dibesar-besarkan. Yang perlu digali itu adalah pemberatan terhadap pelaku. Sudah jelas-jelas dia tersangka dan terdakwa. Bahkan saya dengar kan kena pasal baru lagi pencabulan. Itu kan sudah fakta dan bukti gitu yang dilakukan oleh Mario. Jadi marahnya Mario itu adalah pengakuan daripada Agnes bahwa betul dia tanggal 17 itu berhubungan dengan si anak korban David gitu loh. Itu pemicunya sebenarnya. Apa pula lagi dikait-kaitkan dengan pemicu informasi Amanda. Orang nggak ada kaitannya. Coba kalau seandainya nih Agnes bilang enggak, gua nggak berhubungan sama David, selesai perkara. Berarti Amanda boleh dituduh fitnah, pencemaran nama baik. Orang ini fakta.
Dan itu kan si tadi Amanda sudah ngomong soal Hendrik yang mengasih tahu. Dan chat David kepada malam Jadi itu. kalau misalnya nih etis gak menurut lo? Ini kata Amanda. Etis gak menurut lo? Sopan gak? Menanya-nanya kepada mantan pacar. Apa ini gak ditanyain? Pertanyaannya pun juga dipilih ya, wajar apa Ya, namanya penasihat gitu. hukum tentu pengen membela kliennya. Tapi dalam chat itu sebenarnya komplitnya ini. Enggak dong, Amanda kan kemudian orang bertanya, ini jelas. etis nggak sih katanya Ini mana menanya ngomong pacarnya ke Warren kepada mantan pacar ini. Jawabannya Amanda kepada Warren, etis nggak? Sopan nggak? Nanya ke Sopan gue. nggak tuh tanya ke gua, Kan mana dia dibacakan kan dalam suka sidang pengadilan. Tapi saya tahu persis, hakim akan objektif Gitu. sekali. Saya tahu persis ini pengadilan ini kan yang kita perlukan adalah kan pendapat hakim untuk memutuskan dalam satu perkara gitu loh. Ini kan menyangkut hanya masalah maksimal atau tidak hukumannya Mario Dendi yang dilakukan oleh JPU. Yang saya bingungnya kalau saya jadi JPU saya tuntut berat-berat, udah jelas korban udah terkapar ayam, kok udah mau mati gitu loh si David ini. Masih juga cari-cari penyebabnya. Informasi ini udah jelas Dirkrim Pak Hengki menyatakan bukan menjadi motif terjadinya pelaku ini. Masa Dirkrim Pak Hengki masih tidak diinikan lagi, jelas gitu loh. Dan barusan diumumin oleh Polda kemarin ya, kalau nggak salah baru ya. Kemarin bahwa itu saya ingat ya, mungkin itu tadi ada konfirmasi, saya harus meluruskan. Amanda tuh BAP itu kedua tuh adalah konfrontir, dipertemukan oleh penyidik bersama Mario, itu saya hadir mendampingi. Dan soal lie detector satu, saya bertanya kepada penyidik, tidak ada tertulis dari JPU bahwa menyatakan diminta tertulis. Semua katanya nggak sah dong Mbak. Ada nggak tertulis permintaan JPU lie detector? Penyidik cuma sampaikan, Bu ini ada permintaan, ada sih permintaan dari JPU. Tunggu dulu, ada permintaan dari JPU untuk Amanda lie detector. Saya cuma jawab pada penyidik, yang perlu di lie detector itu terpelaku, bukan saksi. Terdakwa yang tertuduh itu, tersangka yang perlu. Kok malah permintaan jaksa kepada saksi yang minta lie detector, kebalik-balik dunia ini. Gak ada undang-undangnya saksi wajib lie detector. Kami tolak. Saya minta Amanda menolak dan membuat statement bahwa menolak untuk melakukan lie detector. Satu sebabnya dalam undang-undang tidak ada mengatur untuk saksi di lie detector. Kok bukannya permintaannya kepada ini tersangka? Saya bilang itu sama penyidik. Udah, nggak taunya saya juga baru tahu tadi di pengadilan, ternyata kemudian Mario ternyata di lie detector juga ya, apa benar apa enggak saya nggak tahu. Tadi saya juga kaget. Saat itu saya udah berdebat dengan penyidik di Polda. Kok aneh, malah tersangkanya yang tidak minta di lie detector oleh JPU. Ada apa ini? Wajar dong saya bertanya gitu pada penyidik, itu pertama. Kedua, setelah konfrontir itu kan bicarakan bahwa sidang Agnes sudah mendapatkan keputusan bahwa memang Agnes berhubungan 5 kali dengan Mario, 3 kali dengan anak korban. Suka sama suka, tidak ada dia pemaksaan tekanan. Saya ngomong sama penyidik, ini PPA ini, saya bilang apa sering, banyak korban bapak mencabuli anaknya, kakak mencabuli adiknya di bawah umur. Iya, kalau di bawah umur itu harus ada pakai delik aduan nggak perlu. Kalau begitu detik ini juga saya melaporkan bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Mario terhadap Agnes terbukti di sidang, dia berhubungan 5 tahun. Kok penyidik diam aja? Itu tanggal 2 Mei, saya masih ingat tanggalnya. 6 Mei keluar Manganta menyatakan melaporkan perbuatan pencabulan terhadap Mario terhadap Agnes. Itu saya tanggal 2 kok kita konfrontir. Saya jelas-jelas sama penyidik saya bicarakan. Kenapa? Mungkin sebelumnya tidak perlu kita mendebatkan Mario pencabulan terhadap Agnes, tapi setelah sidang putus menyatakan bahwa Agnes mengakui berhubungan badan 5 kali dengan Mario, jelas kena undang-undang pencabulan. Saya ngomong sama penyidik saat itu, selesai ya, nggak pakai delik aduan. Saya bilang nggak perlu Bu, ini direkam pakai TV waktu itu, pakai HP, catat dan rekam. Kenapa nggak dilaporkan sekarang ini pencabulannya tentang Mario terhadap Agnes? Kalau nggak ada yang melaporkan, saya melaporkan. Kasih tahu pengacaranya tuh, saya bilang sama penyidik. Tanya ada Bu Ning, ada segala macam. Saya orangnya terbuka aja, nggak perlu ada saya tutupin gitu, nggak ada kepentingan gitu dalam hal ini gitu. Tapi memang Amanda wajib saya luruskan pemberitaan baik di masa penyidikan. Kita kan sudah tahu Pak Hengki ngomong di Rossi pada saat itu di Kompas. Ini anak tukang bohong dari mulai Pesanggerahan kecamatan bilang cuma perkelahian biasa, bukan 251 istilahnya. Kemudian menyatakan bahwa Agnes tidak ada di tempat, atau di Polres berubah lagi. Itu kan kebohongan sudah dilakukan oleh si Mario. Itu udah jelas dia yang berbohong, yang perlu di lie detector dengan sangat kalau menurut saya. Kemudian sampai di Polres terjadi sampai miskom terhadap Polres. Saya juga waktu itu jadi tidak bingung kenapa kok Kapolres waktu itu sempat salah bicara bahwa Amanda dibilang sudah memberikan laporan ya, saksian. Padahal belum.
Tapi Kapolres aja sempat terpelintir Mbak mengumumkan Pak Kapolres preskon tanggal 24 Februari. Pada Amanda belum diperiksa sama sekali. Amanda diperiksa 2 Maret. Baru 2 Maret. Tapi Kapolres terpelintir oleh anak buahnya. Saya nggak menyalahkan Pak Kapolres. Saya terang-terang, saya anak polisi, ini saya ngomong aja. Pada saat itu terpelintir dia kali karena anak buahnya bilang, oh sudah diperiksa. Pada saat itu Amanda sama tantenya datang ke Polres. Loh apa-apaan ini press conference Kapolres? Itu aja sudah kebohongan Mbak, maksud saya. Istilahnya. Jadi Mbak di sini saya menggerakkan kepada teman-teman bukan untuk pembelaan. Ya elah kok dibesar-besarkan si Amanda mau dijadiin tersangka. Aduh, apa buktinya? Mungkin Sebelum Iya. terlalu jauh Bu, yang tadi pingsan boleh Bu diulas sedikit aja. Jadi karena begini. nanti takutnya ada publik melihatnya beda lagi. Jadi gini, Karena mana di sehat-sehat surat aja kita? begitu. Oke, enggak. Sekarang mana suratnya? Kasih aja ke wartawan yang tadi. Jadi gini. Tadi kan nggak pingsan Mbak. Amanda itu sesak napas. Jadi sesak napas karena kan dia lagi ada stand selang 26 cm ya. Untuk 26 cm. supaya batu 26 ginjalnya cm. untuk jalan keluar. Ini ada Ini surat keterangan Tadi dokter udah saya tapi bagiin dibagi ya. aja. Nih suratnya ini Ada ada jelas dari dokter Slowam akan melakukan operasi. Jadi biasanya kan kalau ginjal itu tidak infeksi, maka akan bisa dilakukan operasi seketika. Tapi karena sudah terlanjur infeksi, harus tunggu dulu penyembuhan infeksinya. Baru 3 minggu lagi ada penindakan dan supaya menghindari terjadi apa-apa dipasang stand. Dan ini kan Ada kita selang, kan tidak dipasang nyangka. 26 cm. Saya juga mengerti memaklumi tadi kenapa ya memang kepada hakim yang mulia ya tadi ya. Jadi kalau memang sakit karena suratnya ini kita nggak nyampe yang hari ini. Buktinya karena tadi kan kami mau nyampaikan kepada Pak Hakim ya surat keterangan dokter Slowam, tapi kan Hakim bilang ya karena udah hadir nggak perlu dihadirkan lagi. Tapi sebenarnya ini bukti pernyataan dari dokter Slowam bahwa memang sekarang itu sedang dirawat dalam untuk rangka operasi dan itu ada selang standnya. Tadi udah diperiksa sama Bu Dokter kok tadi. Bu Dokter udah ngeliat dan memang mengakui. Tapi makanya Manda juga bilang sebaiknya segera melakukan kesaksian biar lebih cepat lebih baik. Saya juga Mandanya sendiri kaget, yang Mandanya yang berkeinginan karena dia mau lakukan operasi. Nah, masih banyak penyembuhan. Jadi opini-opini yang menyatakan bahwa Amanda ketakutan apa sih yang ditakutin gitu loh. Nggak, saksi itu nggak kena undang-undang Mbak, pemberi informasi gitu loh. Terima kasih, saya Abida Zalulia dan juru kamera Pandu Zidni melaporkan.